Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Taskia Alfuadah dengan NIM 20102050072. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai praktik pekerjaan sosial dengan individu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Intervensi Individu dan Keluarga yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Submateri dalam materi yang akan saya paparkan yang pertama yaitu asas-asas praktek pekerjaan sosial, yang kedua kerangka praktek pekerja sosial dengan individu, yang ketiga peranan pekerjaan sosial di dalam praktek pekerja sosial, yang keempat proses praktek pekerjaan sosial dengan individu, kemudian yang terakhir yaitu berupa kesimpulan. Yang pertama, asas-asas praktek pekerjaan sosial. Asas-asas praktek pekerjaan sosial sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Sebagai seorang pekerja sosial, sudah seharusnya menutupi data keterangan kerahasiaan dalam menangani permasalahan sosial klien, karena permasalahan sosial klien merupakan rahasia besar dan tidak boleh banyak orang tahu. Hanya saja pekerja sosial yang boleh tahu. Kemudian yang kedua yaitu empati. Empati cenderung mengarah kepada kemampuan untuk bereksperimen dengan perasaan dan perspektif seseorang. Proses empati sendiri terdiri atas susunan gambaran identifikasi, penyautan, pengemaan, dan sikap yang tidak mudah terpengaruh. Kemudian yang ketiga ada hubungan. Pekerja sosial harus membina hubungan yang baik dengan klien. Apabila sudah tercipta hubungan yang baik, maka pekerja sosial dan klien harus menjaga hubungan tersebut agar tetap baik. Karena dalam proses konseling, hubungan klien dan pekerja sosial itu harus saling tahu penyebab masalah yang diderita oleh klien sehingga pekerja sosial lebih mudah untuk menangani klien tersebut. Kemudian yang keempat yaitu individualisasi atau individualization. Ketidaksamaan jiwa klien ini menyebabkan ketidaksamaannya tanggapan masing-masing terhadap penderitaan yang dialami serta keadaan yang dihadapi. Oleh karena itu, tiap-tiap klien harus dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri, yang tidak sama atau berlainan dengan klien lainnya. Yang kelima yaitu berupa partisipasi atau participation. Pekerja sosial dalam menghadapi klien harus dapat merasakan penderitaan yang dikemukakan oleh klien. Sikap ini perlu tampaknya pada tingkah laku pekerja sosial. Dengan demikian, klien akan merasa bahwa pekerja sosial yang akan memberikan pertolongan memahami benar akan penderitaannya. Kemudian, kesadaran diri pekerja sosial atau self-awareness. Pekerja sosial harus menyadari bahwa ia adalah pekerja sosial yang menghadapi klien. Pekerja sosial mempunyai motif ganda, yaitu motif pekerjaan dan motif pribadinya. Motif pribadi sama sekali tidak boleh ditonjolkan dalam menangani klien. Kalau perlu, pekerja sosial sanggup mengorbankan perasaannya sendiri demi kesempurnaan pekerjaannya. Apabila pekerja sosial memiliki masalah pribadi, harus dibesahkan dengan masalah yang dihadapi oleh klien, agar proses konseling ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu. Praktek pekerjaan sosial dengan individu merupakan suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat untuk klien. Praktek ini terjadi dalam suatu proses tindakan atau action process dan relasi pertolongan atau helping process. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam kerangka praktek pekerjaan sosial dengan individu meliputi yang pertama yaitu klien. Klien yaitu merupakan seorang yang menerima pelayanan berdasarkan kontrak dengan pekerja sosial. Klien sendiri bersifat individual maupun kolektif. Yang kedua yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial mempunyai peran sebagai penolong, pemberi nasihat, pengawas, pembela, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu badan sosial, yaitu badan yang memberi pelayanan yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang keempat yaitu tim staf pertolongan, yaitu berupa pelayanan kelompok
dan tindakan sebagai pimpinan, manajer, supervisor, pelatih, ahli, dan konsultasi tim. Yang kelima yaitu sistem intervensi, yaitu merupakan suatu kelompok kerja yang aktif dan bertanggung jawab akan keberhasilan pemecahan masalah klien. Dan yang terakhir yaitu situasi pertolongan. Situasi pertolongan dapat terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi secara teratur dan terarah suatu periode waktu serta merupakan suatu tempat tertentu. Yang ketiga, peranan pekerjaan sosial di dalam pekerja sosial. Pekerja sosial di dalam usaha mencapai tujuannya yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan sistem sumber perlu melaksanakan peranan-peranannya. Menurut Maxiporin tahun 1975, peranan dasar pekerja sosial dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, menjamin memadainya standar substansi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan di dalam institusi-institusi sosial. Yang terakhir yaitu mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial atau social order serta struktur institusional masyarakat. Kemudian submateri yang keempat yaitu proses praktek pekerjaan sosial dengan individu. Proses praktek pekerjaan sosial dengan individu dibagi ke dalam beberapa tahap. Menurut Maxiporin tahun 1975 bahwa struktur proses pertolongan dalam proses praktek pekerjaan sosial dengan individu terdiri dari yang pertama, pelamaran atau engagement. Yang kedua, pengungkapan pemahaman masalah atau assessment. Yang ketiga, pendefinisian masalah atau the definition of problem. Yang keempat, penentuan tujuan-tujuan atau setting of goals. Yang kelima, menyeleksi metode-metode alternatif dan metode intervensi awal. Yang keenam, penciptaan suatu kontrak. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kedelapan, evaluasi, dan yang terakhir yaitu terminasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu pekerja sosial dengan individu merupakan suatu tindakan pertolongan yang bermanfaat bagi klien. Pertolongan di samping harus bermanfaat bagi klien juga bermanfaat untuk mengubah klien. Klien akan memperoleh semangat baru dan mempunyai kejelasan tentang tujuan pertolongan. Praktek ini terjadi dalam suatu proses tindakan dan relasi pertolongan pekerja sosial dengan klien. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.